Bapak Fajar Santoso SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Tepah Selatan, Kabupaten Simalung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sadikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, kata-kata penghormatan saya yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Tepah Selatan beserta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Tepah Selatan. Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu diharap berdiri. Baiklah, kepada Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tepah Selatan. Kepada Ibu dipersilahkan. Maaf ya, izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita masih berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini, di ruangan guru, untuk mendengarkan presentasi dari guru kita, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Tepah Selatan, yang akan dipresentasikan dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Mudah-mudahan di dalam kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa pula salam beri salam ke junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita selalu panjatkan, selalu kita kirimkan sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau juga telah berjuang memberikan umatnya keberkahan, pencerahan ilmu pengetahuan dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pagi hari ini
tidak banyak yang saya sampaikan. Dengan adanya calon guru penggerak di sekolah ini, mudah-mudahan guru-guru yang lain bisa termotivasi, bisa terinspirasi untuk pengembangan dan peningkatan mutu sekolah kita ke depan. Dan kita harapkan juga Bapak Fajar nanti sebagai orang yang pertama yang memulai menjadi calon guru penggerak ini akan memberikan ilmunya, mengimbaskan kepada kawan-kawan yang lain, sehingga kita juga terdapat ilmu juga atau pengembangan daripada guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan ke depan ada 2 atau 3 orang yang meneruskan atau istilahnya untuk mengembangkan diri di dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan nanti sama-sama tentang yang akan disampaikan, dipresentasikan oleh Pak Fajar, masalah diseminisasi budaya positif itu seperti apa, diseminisasi itu. Dan mudah-mudahan juga ini jadi bahan kita, ya, jadi bahan Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana mengembangkan budaya positif itu di sekolah kita ke depan dan untuk peserta didik yang lainnya juga. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini saya berbicara di depan Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga mendapatkan nilai yang terbaik di dalam kelulusan Pak Fajar ke depannya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kegiatan diseminasi oleh Bapak Fajar Santoso SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan kantor SMA Negeri 2 Tebas Selatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjung tinggikan ke pangkuan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tebas Selatan, yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu Dewan Guru serta staf TU yang sudah mau berhadir pada hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, ini sifatnya hanya rileks saja Bapak Ibu. Di sini kebetulan pertemuan kali ini adalah mengenai tugas saya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif oleh saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 2 Tebas Selatan. Nah, tujuannya adalah dari aksi nyata ini ketika nanti setelah selesai dan lulus, insya Allah calonnya hilang ya, mudah-mudahan calonnya hilang. Maksudnya menjadi guru penggerak, bukan saya yang hilang tapi calonnya. Jadi butuh proses untuk mendapatkan semua ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya terima kasih pada Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya kemarin. Pertanyaannya, pernah nggak dengar mengenai budaya positif? Budaya positif pernah dengar ya? Budaya itu nilai-nilai ya, nilai-nilai yang terkandung dalam diri seseorang, nilai-nilai positif. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau mencoba
memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu setuju bila? Nah, bila, ya. 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju tidak? Hanya respon Bapak Ibu. Salah benar pun nggak ada ya, nggak ada salah benar. Tapi menurut pendapat Bapak Ibu aja. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Yang setuju, angkat tangan. Pak Bedi? Setuju. Pak Anto? Setuju. Bu Wana setuju. Mulis? Kurang setuju. Setuju atau tidak? Gitu. Tidak, nanti ada alasan. Tidak setuju ya. Alasannya nanti ada tahan ya. Biar beda kayaknya. Bu Mas? Tidak setuju. Bu Evi? Tidak setuju. Kalau Bu Iki? Setuju ya. Kalau saya? Kemudian nomor 2, pertanyaan nomor 2. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang nggak setuju ada? Tidak ada ya, setuju semua. Berarti Bapak Ibu ini pikirannya hadiah terus ya. Hadiah terus ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Ada yang nggak setuju? Nah, setuju semua. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Ya, setuju semuanya. Ada nggak setuju? Nggak ada. Berarti gini Pak, Bapak Ibu nanti mudah-mudahan setelah mengikuti presentasi ini kita menemukan jawaban yang terbaik antara setuju atau tidak setuju ya. Jadi gini, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu ya, bukan menggurui karena Bapak Ibu sudah menjadi guru dan saya juga guru, jadi tidak ada sama-sama tidak ada menggurui. Tapi di sini sifatnya adalah diskusi, tanya jawab, kolaborasi aja. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah, apa itu budaya positif? Positif mindset, berpikir positif. Ya, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Universal ini secara luas, menyeluruh. Dia tidak membeda-bedakan. Mau di situ ada yang kaya, yang miskin, yang keterbelakangan mental, kemudian dari keluarga yang bonafit ataupun sebagainya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Mau dia beragama non-muslim, agama Kristen, jadi semua sama. Itu universal. Yang jadi pertanyaan, nilai-nilai, perwujudan dari nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang kita ingin wujudkan dari budaya positif? Nilai religi. Ya, nilai religi. Religi berarti mengenai keagamaan atau keyakinan, religi. Kemudian nilai-nilai apa lagi? Sikap, perilaku, disiplin, kemudian tanggung jawab, rasa empati, rasa simpati, kemudian kolaborasi. Jadi perwujudan dari nilai-nilai itulah yang kita ingin terapkan di sekolah kita ini. Nanti mudah-mudahan setelah selesai kegiatan diseminasi ini kita bisa menerapkan budaya positif, nilai-nilai positif tadi di sekolah kita. Oke, lanjut next. Nah, ini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi ada 6 item nanti yang saya akan presentasikan ke Bapak Ibu semuanya. Ya, ada 6 item. Yang pertama sekali adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, yang jadi pertanyaan dari 6 konsep inti tersebut, mana yang kira-kira asing menurut Bapak Ibu? Yang maksudnya
nggak pernah dengar ataupun merasa asing lah. Terakhir ya. Ya, segitiga restitusi. Nah, saya pun asing juga sebetulnya segitiga restitusi itu ya. Tapi nanti kita bahas sama-sama. Apa sih pengertian dari segitiga restitusi itu? Kemungkinan Bapak Ibu sering melakukan, ya, sering melakukan di sekolah. Tapi kita nggak tahu artinya, paham maknanya kan? Karena segitiga restitusi itu menyelesaikan siswa-siswa yang bermasalah dengan cara kita menanyakan siswa itu untuk mencari solusinya, tapi bukan kita, tapi kita mengarahkan ke siswa supaya siswa tersebutlah untuk mencari solusinya. Seperti yang saya praktekkan kemarin. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi situ apa? Jadi itulah gambaran singkatnya. Lanjut ya. Nah, cobalah buka. Jadi di sini sedikit ada bukan permainan ya, tapi uji coba untuk Bapak Ibu. Jadi di situ konsepnya cobalah buka tangan tapi ya, bukan yang lain, bukan genggaman tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, jadi tugas Bapak Ibu yang untuk mempraktekannya. Jadi Ibu menganggap ya ataupun gimana ya, membayangkan Ibu menggenggam sebuah benda yang berharga untuk Bapak Ibu. Bisa menjadi emas atau apalah ya kan. Kemudian teman Ibu mencoba untuk membukanya dengan sekuat tenaga, dengan cara rayuan ataupun dengan cara sogokan ataupun bujuk rayu lah, nanti saya kasih uang lah, bukalah katanya. Jadi seperti itulah cara merayu seorang ya. Jadi apakah Ibu akan membukanya atau tetap pada pendirian Ibu untuk menggenggam tangan Ibu? Nah, coba praktekkan antara Pantol sama Pak Bedi yang ibaratnya yang ini apa namanya, yang kawan sebangku aja. Coba tes tangan ini ya, tangan kanan aja ya, mesti satu aja, yang lain coba membuka. Coba tes Bu Ana, genggam tangannya, kemudian Bu Ana coba membuka tangan Mulis Medan. Pak Dedi coba. Ya, di dalam tangan Ibu memegang benda yang berharga, yang paling berharga menurut Ibu. Tapi teman Ibu mencoba untuk membukanya, untuk mengambil dengan cara rayuan-rayuan, dengan cara bujuk-bujukan ataupun dikasih uang lah supaya membuka. Kemudian tapi dipaksa itu. Bagaimana tanggapan kita? Maksudnya tindakan kita tetap membuka atau menutup kira-kira Ibu? Menutup. Ada yang bisa kasih penjelasan ke saya, boleh? Satu aja, Bu Ana ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab ya. Karena tadi kan di sini pertanyaannya tadi itu kita harus mempertahankan ya, mempertahankan apa menurut kita itu memang betul-betul itu berharga, ya kan? Kemudian orang lain ingin merebut posisi kita, ya kan? Yang pastinya di situ kalau menurut saya pasti sesuatu yang berharga menurut kita itu ataupun sangat berharga untuk kita, pasti kita selalu mempertahankannya apapun itu caranya, walaupun dengan rayuan misalnya kan, dengan rayuan ataupun dengan menyogok dengan uang atau dengan yang lain. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih. Beri pos dulu untuk Bu Ana ya. Kalau dirayu oleh suaminya, bukanlah Dik katanya. Jadi seperti itu ya. Nah, berarti kita tetap akan mempertahankannya. Nah, jadi pertanyaan lagi, kira-kira kemungkinan, kira-kira Ibu bakal membukanya nggak? Kira-kira membuka genggaman tangan tuh, kira-kira nggak bakalan ya. Nah, membuka tangan dengan menggenggam tangan kita itu termasuk kontrol diri kita nggak? Maksudnya termasuk dari kontrol diri kita atau karena kontrol orang lain? Ya, termasuk dari kontrol diri sendiri, bukan dari kemauan orang lain. Karena ibaratnya dari hati kita lah, kayak mana pun tetap kita pertahankan kalau kita membuka. Kemudian kalau kita mempertahankan genggaman kita itu tetap dari kontrol diri kita yang akan berusaha untuk
melakukan kegiatan tersebut. Nah, inilah yang akan saya arahkan ke disiplin nantinya, disiplin disiplin positif ataupun nilai-nilai positif tadi gitu. Jadi kadang-kadang kan siswa lambat hadir, kemudian tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, walaupun sudah dimarah-marah oleh kita, sudah ditegur oleh guru, tapi siswa itu tetap tidak mengerjakan tugas. Dan juga ada siswa yang mau mengerjakan tugas. Itu semua karena apa? Karena kontrol diri kita, bukan karena dari peraturan sekolah. Jadi seperti itu. Jadi seperti itulah yang ada di percobaan tadi. Lanjut. Jadi di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Di situ adalah ilusi guru mengontrol murid. Benar atau salah? Setuju, bukan benar atau salah, setuju atau tidak? Ilusi guru mengontrol murid. Setuju tidak? Tidak ya, tidak setuju ya. Kenapa? Karena muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Nah, muridlah yang ibaratnya seperti tadi saya bilang. Murid mau mengerjakan tugas, murid tidak mau mengerjakan tugas, itu adalah dari kontrol diri sendiri, bukan karena dari guru. Seperti kita juga kadang-kadang kita datang tepat waktu karena ada hukuman atau apa, itu adalah kontrol dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tahu penguatan positif? Misalnya, ya kan, kita sering mengasih reward ke siswa ketika dia tolonglah kutip sampah, nanti saya kasih uang 5.000, ya kan. Kemudian ketika hadiah atau juara kelas kan perlu ya dikasih reward. Tapi kalau misalnya terus-terusnya itu kan nggak bagus juga. Dia efeknya untuk jangka pendek bisa, tapi untuk jangka panjang nggak bisa. Jadi orang mau bekerja karena ada reward gitu. Jadi nggak bisa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita mencoba mengkritik orang. Misalnya kita mengkritik orang, kemudian orang itu bersalah, dapat menguatkan karakter orang tersebut gitu. Misalnya anak-anak bersalah, kemudian kita kritik, kira-kira langsung kuat nggak karakternya, langsung bagus nggak dia? Nggak bisa. Pastinya butuh pendekatan lagi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju atau tidak? Iya, tidak setuju ya. Malahan kalau kita paksa-paksa anak, malah nggak mau. Kebanyakan siswa itu menjadi pembangkang. Nah, jadi kesimpulannya adalah semua itu adalah terjadi karena kontrol diri kita, kontrol diri sendiri. Next. Ini sedikit ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi bisa dibaca realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, masa kebutuhan setiap orang disamakan? Ya kan nggak mungkin. Misalnya kebutuhan saya dengan kebutuhan Bapak Ibu pastinya berbeda-beda. Jadi yang murid juga kayak gitu. Ya, ada kebutuhan siswa yang siswa ini butuh ini, siswa ini butuh itu. Jadi setiap masing-masing siswa berbeda kebutuhannya. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Udah jelas pasti kan? Karena kan nggak mungkin kita melihat hal yang sama selalu sama orang kan? Pastinya yang kita lihat pasti hal yang
berbeda-beda. Nggak mungkin kita paksakan orang satu pandangan sama kita. Kamu harus sama saya. Nggak bisa. Jadi setiap pandangan orang berbeda-beda. Kemudian di situ yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk itu menurut Bapak Ibu suatu kesalahan bukan? Ya, suatu kesalahan. Maksudnya ada nggak tujuan dari perilaku buruk itu? Ada nggak tujuan? Misalnya siswa cabut, nggak belajar, ada nggak tujuannya? Ada alasannya. Jadi semua itu ada alasannya, ada tujuannya. Jadi nggak bisa kita harus sama semua kita seperti kita gitu maksudnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang kita percobaan tadi ya. Berarti hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dari konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Maksudnya bagaimana itu Bapak Ibu? Model berpikir menang kalah, nyatanya model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah misalnya, semua ada tujuan tadi. Iya, tidak ada yang kalah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi semuanya benar semua, ya. Seperti itu. Next. Jadi ini tadi ya tentang disiplin. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi bisa Bapak Ibu baca, pahami sedikit ya. Jadi disiplin sini bisa dikatakan yaitu ketidaknyamanan, kemudian hukuman, kecenderungan umum untuk bisa kita dihargai, kemudian pencapaian suatu tujuan yang mulia, itu disiplinnya. Jadi dari bahasa Yunani ya bahasa Latin bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kemudian di sini disiplin juga memegang arti yang penting dalam kehidupan kita. Disiplin mengacu pada kemampuan seorang untuk mengatur dirinya sendiri, mematuhi aturan, dan melakukan tugas-tugas atau aktivitas dengan konsentrasi tekun. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Seperti yang kita tadi peragakan tadi itu, berarti ibaratnya dari kemauan anak-anak sendiri tanpa adanya ancaman, hukuman dan sogokan. Jadi timbul dari hatinya gitu. Jadi kalau misalnya disiplin ini dianggap sebagai aturan, pastinya banyak yang protes, saya bilang. Makanya kita bilang dari dalam hatinya. Lanjut. Nah, semua itu nantinya akan bermuara ke nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal tadi seperti yang saya bilang tadi. Jadi disiplin positif tadi ini bermuaranya ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bagaimana caranya nanti kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini di sekolah kita? Ya, memang sih harus pelan-pelan karena saya pernah mendengar nih kutipan dari internet mengenai Nabi Nuh. Dia mengubah akhlak umatnya selama sekitar kurang lebih 300 tahun supaya bisa merubah
akhlaknya. Jadi kita nggak bisa juga kita di sini bisa mengambil pelajaran. Nggak mungkin bisa seinstan itu dapat merubah akhlak anak-anak. Jadi kita tetap berusaha. Nah, jadi ini ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama mandiri. Yang pertama beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Pernah dengar nggak? Sering ya mengenai profil pelajar Pancasila. Apalagi untuk semester depan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ataupun kurikulum nasional sama tuh ya. Maka kita akan berusaha untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita nyanyikan dulu ya lagu profil pelajar Pancasila. Baiklah. Dengar lagunya? Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Kreatif dan bernalar kritis. Stop dulu. Kemudian lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, saya tanya dengan Pak Fedi ini, dari ketiga motivasi perilaku manusia, menurut Pak Fedi, dari ketiga itu yang mana menurut Pak Fedi? Ini untuk Pak Fedi ini. Mendapat imbalan penghargaan. Berarti Pak Fedi berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Betul tidak? Kadang-kadang kita menghukum anak kita kan. Kalau lagi marah, suka kita nggak mengontrol diri kita, suka kata kasar. Padahal dengan begitu dapat membuat anak kita menjadi down, stres ataupun menjadi tidak percaya diri lagi. Kemudian konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati, biasanya dibuat oleh pihak guru. Konsekuensi. Kemudian restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Lanjut ya. Nah, nih ada pertanyaan nih, ya. Konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Bu Mas? Bu Pepi? Bu Iki? Pak Bedi? Ya, hukuman. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, tapi itu adalah bentuk hukuman, ya, karena spontan ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pantau. Konsekuensi atau hukuman? Ya, konsekuensi karena menggantikan kertas temannya sudah dicoret, sudah dirusak-rusak. Kemudian
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Ya, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk ini salah nih kalimatnya. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Jadi siswa ini suruh melepas sepatunya. Ya. Hukuman. Ya, hukuman. Ya, itu hukumannya karena spontan juga tuh. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kuncinya untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena terlambat 10 menit ya udah pernah dikasih tahu, tapi dia berlama-lama sama 10 menit ya. Ini tadi dia jawabannya ya. Kemudian ada dikatakan dihukum oleh penghargaan. Tadi penghargaan banyak tadi kan. Diberikan hadiah, diberikan reward, ataupun disuka disanjung-sanjung. Kamu cantik lah, bagus lah kamu ini ya. Bagus ya, itu memang bagus untuk jangka panjang aja, jangka pendek, tapi nggak bagus untuk jangka panjang. Jadi siswa tuh ibaratnya kerja karena adanya reward ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Yalah, antara siswa A dan siswa B, si A aja yang diapakan, yang B nggak dipedulikan. Kira-kira merasa minder nggak siswa? Ya minder. Pastinya, nggak usah aku sekolah nih, nggak usah aku kerjakan tugas. Nah, gitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengukur motivasi dalam diri atau intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi yang ada dalam diri kita. Nah, timbul pertanyaan, kira-kira masih mau nggak ngasih penghargaan ke siswa? Tidak. Sesekali boleh, yang penting adil. Adil. Antara juara 1, juara 2, juara 3 harus kasih semua. Jadi harus adil gitu. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Jadi Pak, kalau menurut saya, kalau peraturan mungkin ini ya, anak-anak merasa terpaksa. Tapi kalau yakin tadi dari hati nurani tadi, kesadaran. Kalau peraturan pasti ya memaksa. Kalau peraturan sedikit memaksa, kalau keyakinan dari dalam hati. Ada lagi yang menambahkan kira-kira? Udah pas ya. Ya. Oke, lanjut ya. Nanti jawabannya nanti ya. Nah, saya arahkan kemari mengenai pemakaian helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ya. Awalnya peraturan. Namun setelah kita meyakini bahwasanya memakai helm itu untuk keselamatan, maka menjadinya nilai keyakinan. Apa nilainya? Nilai keselamatan dalam berkendara. Makanya jadinya keyakinan. Jadinya kalau misalnya orang merasa meyakini, berarti akan digunakan. Tapi kalau misalnya peraturan, kadang-kadang peraturan kan untuk dilanggar. Pasti ada seperti itu. Peraturan untuk dilanggar. Jadi pasti ada juga orang yang tetap mengeyel nggak pakai helm. Tapi kalau sudah merasa yakin, pasti orang tersebut akan pakai helm. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Waktu COVID kemarin, memakai masker, peraturan atau keyakinan? Ya, awalnya peraturan kan. Kemarin kepala sekolah kita suruh memakai masker, aturan. Tapi setelah kita tahu bahwasanya COVID berbahaya, terakhir jadi keyakinan kita memakai masker. Begitu juga dengan konsep disiplin, ya, dari keyakinan kita. Nah, ini dia.
Keyakinan kelas dibuat berdasarkan antara kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal, berarti sifat menyeluruh. Kalau peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru, ya, bersifat satu arah. Ya. Jadi nggak ada antara kesepakatan dengan siswa. Jadi buat aja aturan. Jadi tepatnya rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasannya. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Gunakan masker, kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah keselamatan. Jadi bisa Ibu bedakan kan antara keyakinan kelas dan peraturan. Misalnya. Nah, ini tadi ya prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Bapak Ibu, nantinya setelah kegiatan ini sudah bisa dicoba untuk mempraktekkan ataupun membuat keyakinan kelas di lokal masing-masing. Yang pertama sekali adalah jadi meminta pendapat ke anak-anak ataupun ke anak-anak lah melalui stick note kan. Siswa ini kan banyak dia inisiatifnya, ide-idenya, jadi banyak. Dan nanti kita kumpulkan di depan papan tulis, kita ditempelkan di situ kesepakatan yang sudah dibuat. Nanti yang sama kan nanti ada misalnya menjaga kebersihan, kemudian hadir tepat waktu, itu yang sama-sama itu digabungkan, di merger ya. Kemudian di situ ganti kalimat negatif menjadi positif. Kemudian di sini yang kita bahas itu keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Misalnya sampai 10 atau 15 tuh. Karena nanti kalau terlalu banyak nanti susah mereka mengingatnya. Bisa 3, 5 atau 7. Jadi seperti itu. Bisa kira-kira nanti kita buat keyakinan kelas di kelas. Kira-kira kapan? Semester depan ya. Dengan kelas yang sudah saya buat dengan siswa ya. Kesepakatan kelas 11 MIPA. Satu. Menciptakan ruang kelas yang bersih. Aman, nyaman, dan tentram. Dua. Menghindari kemudian. Tiga. Hadir tepat waktu. Dan tidak cabut ketika belajar. Empat. Menerapkan budidaya 5S. Salam. Sapa. Senyum. Sopan. Jadi sudah saya lakukan di kelas kemarin, saya coba, tapi alhamdulillah untuk sejauh ini efektif mereka, karena keyakinan itu, kesepakatan itu mereka yang lakukan, pelan-pelan kita lakukan. Jadi nanti bisa setelah kita buat, bisa kita desain sebagus mungkin, kemudian kita tempelkan di dinding lokal kita. Ditandatangani setelah dibuat kesepakatan tersebut, kemudian ditandatangani biar kuat lagi bahwasanya oleh semua siswa mereka tanda tangani biar kuat lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah kita buat kesepakatannya, tentunya kan mereka kan ini kan kesepakatan yang kalian buat, kenapa kalian langgar? Dari seperti itu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Dari kelima posisi kontrol tersebut, mana yang kira-kira menurut Ibu di dalam diri Ibu, yang ada dalam diri Ibu lah, atau buku? Tapi ini nggak usah di ini ya, nggak usah disebutkan, ditulis aja. Ditulis pakai kertasnya, nanti simpan ya. 5 posisi kontrol guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Tulis aja, nanti Ibu simpan aja jawabannya ya. Hah? Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi teman, guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer ya, guru sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima. Oke, sedang kita amati videonya. Apakah masih ada yang mau mengganti jawabannya? Mengenai 5 posisi kontrol guru tadi. Nah, jadi kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira 5 posisi kontrol ini mana yang lebih bagus, lebih positif? Ya, manajernya, dari manajer karena dia kasih solusinya, berusaha untuk menanyakan yang positif dan mengajak siswa untuk memecahkan masalahnya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sekali bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu seperti sandang, yang seperti pangan, papan. Kemudian kalau misalnya memiliki anak yang banyak, termasuk kebutuhan hidup nggak? Bereproduksi, kan termasuk juga kebutuhan hidup. Jadi siswa juga memiliki kebutuhan hidup kan tentunya. Jadi ada kebutuhan hidup, baik kita orang dewasa maupun siswa. Kemudian kesenangan, siapa sih yang nggak mau senang? Pasti semua orang mau senang, ya kan? Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima oleh sama temannya. Kadang-kadang ada siswa yang suka yang membuli-buli. Kadang-kadang nggak usah berkawan sama dia. Dia jelek, misalnya hitam, itu kan termasuk membuli ya. Jadi semua orang ingin diterima ya oleh kelompoknya. Kemudian kebebasan. Anak-anak kira-kira bosan nggak kira-kira kalau belajar di lokal aja? Ya pastinya kan, apalagi kok belajar sejarah ya kan, ngomong aja pasti bosan. Nanti bagaimana caranya kita belajar di lingkungan ataupun menggunakan model-model yang menyenangkan. Oke, lanjut. Nah, ini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Seru, itu termasuk apa? Kebutuhan apa? Ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, termasuk apa? Ya, kesenangan. Ya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, kesenangan atau kebebasan atau ya rasa kasih sayang ya, rasa sayang ingin diterima ya. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Apa tadi? Penguasaan. Nah, tadi ada penguasaannya. Hebat dia bisa memberi mengajak gurunya ngejar dia. Kemudian yang keempat, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, kebebasan. Dia paham. Nah, tadi ini restitusi yang seperti tadi yang ada di video, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya tadi ya. Lanjut. Ini dia segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama sekali adalah menstabilkan identitas. Ya, ketika anak bersalah pasti kita setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan, seperti halnya Bapak, dan seperti itu kata-katanya. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi bisa Bapak Ibu pahami sedikit itu mengenai segitiga restitusi. Lanjut ya. Nih,
9 ciri-ciri restitusi. Restitusi yang pertama adalah ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut next. Jadi kita tonton mengenai penerapan video segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini videonya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi? Siang Sarah. Siapa? Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, stop. Nanti sudah bisa dipahamin kan mengenai Dan bapak guru. penerapan segitiga restitusi. Jadi menyelesaikan permasalahan dengan menggali ataupun mengarahkan siswa untuk dapat memecahkan dari masalah yang tersebut, tapi tidak kita paksakan berdasarkan keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang telah dibuat. Sampai sini ada yang bertanyakan? Baby ya, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin mempertanyakan tentang apa yang sudah Bapak paparkan dari awal sampai dengan akhir ya. Yang pertama saya tadi mendengar mengenai tentang pergeseran paradigma teori kontrol. Nah di sini kan ada 4 poin ya Pak. Jadi dari 4 poin ada satu yang menjadi pertanyaan saya, yaitu mengenai tentang nomor 2. Poin nomor 2 itu mengenai ilusi bahwa
Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu hanya bisa digunakan dalam waktu jangka pendek. Nah, lalu bagaimana solusi yang kita lakukan untuk memberikan penguatan positif dan bermanfaat dalam jangka waktu panjang itu? Karena kan secara tidak sadar kita sering melakukannya seperti pada keluarga kita, keluarga kita sendiri, seperti menyuruh anak salat tujuannya agar masuk surga. Nah, itu kan salah satu bentuk penguatan positif efektif, Pak, kan? Nah, tadi Bapak katakan tidak boleh berkelanjutan dalam waktu panjang. Nah, mungkin bisa Bapak memberikan apa mungkin solusi yang dapat kita lakukan. Nah, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak. Baik, bagus pertanyaan Bu Epi. Sebelum saya jawab, ada nggak teman-teman yang mau bantu jawab? Kira-kira bagaimana sih? Tadi kan kita bilang bahwasanya kalau kita memberikan hadiah ya, reward lah gitu bahasanya ya kan, dapat mempengaruhi anak gitu, maksudnya tidak baik untuk jangka panjangnya gitu. Ada nggak kira-kira yang bisa bantu jawab? Itu akan ada rasa ketergantungan. Apabila nanti tidak ada rewardnya, kita tidak mungkin selalu apa yang melakukan hal-hal positif selalu dikasih, misalkan. Jadi dia nanti nggak ikhlas, misalnya kalau bahasa kita, tapi dia mengharapkan reward dari guru atau orang tua tadi, gitu. Bagus, Mas. Jadi betul yang dibilang juga Bu Mas itu. Ya tadi memang bagus kita kasihkan reward terhadap siswa ataupun anak kita mengenai keberhasilan dari mereka. Namun itu tadi efeknya jangka pendek bolehlah, jangka panjang nanti bakalan menjadi ketergantungan. Ya kenapa? Pasti kita bekerja pasti harus dikasih hadiah, mengharapkan imbalan, mengharapkan apalah gitu semuanya. Kalau nggak mau dikerjakannya. Nah, bagaimana caranya untuk menyikapi seperti itu? Ya tetap kita kasih hadiahnya, tapi hanya sebatas maksudnya nggak usah sering-sering kita kasih, sesekali boleh lah. Kemudian kita beri ke penguatan positif ke anak tersebut, misalnya tidak mau sholat atau kenapa, nanti kita kasih cerita mengenai dosa-dosa ataupun pandi-pandi kita lah untuk menceritakan bahwasanya kalau tidak sholat nanti kita masuk neraka atau berdosa di mana Allah. Ya gitu. Sebetulnya bukan nggak boleh kita ngasih hadiah ya kan, tapi kita lihat karena dengan kita selalu memberi hadiah nanti mengefek ke jangka panjang. Anak-anak sekarang ini anak sekolah kita bilang ya kan, di sekolah kita nih pasti Pak minta 5.000. Ketika kita suruh beli ayam, Pak mintalah 5.000. Nah, kenapa? Karena kita sering kita kasih reward tadi gitu. Kalau nggak kita kasih, nggak mau dia gitu. Merasa terpaksa. Tapi kalau misalnya ibaratnya dari dalam diri dia sendiri, dari dalam diri dia sendiri atau kontrol dirinya, maka dia mau nggak mau pasti tetap dilakukan. Cukup ya? Ada yang kurang jelas lagi? Sudah cukup ya. Refleksinya pertama perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir kita dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah tempat kita belajar gitu ya, tempat kita belajar. Kalau saya di sini cara pandang tentang mendisiplinkan murid yang bisa memunculkan budaya positif pada kebiasaan murid apabila dilaksanakan dengan atau secara yakin. Gitu. Kira-kira ada yang tambah lagi refleksi ini? Kemudian langkah-langkah apa? Langkah-langkah awal apa yang dilakukan jika kembali ke sekolah setelah mengikuti sesi ini? Buat tulis kira-kira langkah-langkah setelah mendengar pemaparan tadi berbicara tentang keyakinan kelas, setelah mengikuti kegiatan ini, jadi mungkin siswa bisa kita terapkan dengan kedisiplinan tadi, dengan melakukan kesepakatan bersama sehingga
peraturan itu dibuat bukan hanya sekedar hukuman, tapi kembali ke pribadi diri sendiri, lebih ke keyakinan dirinya. Akhirnya apa yang kita inginkan bisa terlaksana, meskipun memang membutuhkan waktu, tidak bertahap lah waktunya ya. Terima kasih. Boleh, berarti karena keyakinan kelas. Tepuk tangan lu buat kita semua. Ya, selesai ya. Ini tadi satu lagi, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju nggak? Tadi yang pertama tadi ya. Ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau enggak? Enggak ya. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya. Guru berperan sebagai mahasiswa. Oke, thank you, selesai. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan tadinya dapat berguna bagi diri saya, juga bagi Bapak Ibu, khususnya untuk kemajuan di sekolah kita, untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita nantinya. Insya Allah mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Oke, akhirnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dengan berakhirnya kegiatan tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Saya tutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Endriani, SPDI MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tepas Selatan, yang dipercayakan oleh cabang dinas untuk memimpin guru-guru di sini, di mana beberapa gurunya sudah sarjana semua, dan ada beberapa guru juga yang belum lagi P3K dan PNS. Dan untuk guru calon guru penggerak baru 1 orang di tahun ini. Mudah-mudahan setelah tahun ini, tahun berikutnya ada lagi CBP yang muncul, atau istilahnya termotivasi, terinspirasi dengan adanya CBP angkatan 10 ini, yaitu Pak Fajar Santoso SPB. Jadi menurut saya presentasi yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Pak Fajar tadi mengenai diseminasi budaya positif yang dipresentasikan tadi cukup baik, cukup memberikan khasanah atau perluasan ilmu terhadap kawan-kawan sesama guru, termasuk sejawat beliau, di mana budaya positif ini sebenarnya harus diimplementasikan, dilaksanakan oleh guru supaya terjadinya budaya-budaya yang bisa dikembangkan ke arah positif, di mana siswa merasa nyaman, merasa tentram untuk belajar di SMA Negeri 2 Tepas Selatan ini tanpa adanya beban, tekanan, hukuman yang membuat mereka tertekan dan merasa tidak bisa mengembangkan diri. Inilah tujuan daripada budaya positif ini diberikan kepada kawan-kawan sejawat daripada Pak Fajar tadi, supaya guru-guru juga mendapatkan sedikit pencerahan terhadap bagaimana mengimplementasikan, mengembangkan, meningkatkan supaya lingkungan belajar siswa terasa nyaman, terasa tentram, dan siswa di sini juga merasa dibimbing, diarahkan tanpa ada tekanan dan bullying yang terjadi, baik itu tekanan psikis, tekanan verbal, dan tekanan yang lainnya, sehingga pembelajaran yang dijalankan, yang diproses kepada siswa itu dapat diterima dengan sebaik mungkin. Dan guru-guru di sini juga
mendapatkan pencerahan juga dengan adanya CDP ini, membuat juga guru-guru lain termotivasi untuk mengembangkan diri, memberikan perluasan ilmu juga, dan pengembangan daripada rapor mutu pendidikan kita, sehingga ada peningkatan daripada kualitas guru, kualitas peserta didik, kualitas sekolah itu sendiri pada khususnya. Baik di dalam presentasi tadi secara globalnya, secara keseluruhan dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh CDP kami tadi, yaitu Pak Fajar, mudah-mudahan menjadikan suatu titik atau tolak ukur bagi guru-guru yang lain supaya bisa mengembangkan diri, dan saya juga sebagai atasan di sini memberikan terus dorongan, motivasi kepada guru-guru lain untuk mengembangkan diri melalui pembelajaran yang sifatnya mandiri dan pembelajaran yang sifatnya dalam bentuk diktat atau proses yang dilalui oleh diinginkan oleh Kemendikbudristek, yang dimana peningkatan mutu sekolah itu untuk kedepannya lebih maju lagi demi tantangan masa depan yang dimana pendidikan itu harus pendidikan yang abad 21 itu bisa berlaku, bisa dijalankan di SMA Negeri 2 Tepas Selatan, walaupun sekolahnya adalah sekolah yang minim sekali tentang sarana pendukung seperti jaringan internet atau koneksi internet itu yang kadang-kadang beberapa titik yang ada di lokasi sekolah. Inilah suatu kendala juga bagi kami, walaupun kendala ini ada, kami rasakan, yang kami hadapi, tapi tidak menyurutkan motivasi daripada guru-guru untuk mengembangkan diri, dan sekolah juga bisa mengembangkan diri, menyetarakan dengan sekolah-sekolah kota yang dimana mereka menjalankan pembelajarannya menggunakan teknologi. Kami juga mencoba perlahan-lahan mengikuti pembelajaran abad 21 ini. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi Fajar Santoso hari ini. Mudah-mudahan juga saya sebagai pimpinan di sini sangat mengapresiasi dengan semangat juang daripada guru kami yang mengikuti diklat CDP angkatan 10 ini, dan semoga beliau lulus dengan nilai yang terbaik. Dan juga saya berharap memberikan suatu pencerahan yang luar biasa untuk sekolah ke depannya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Maidar. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Tepas Selatan. Setelah saya mengikuti seminar diseminasi budaya yang disampaikan oleh guru penggerak Fajar Santoso angkatan 10, tanggapan positif setelah mengikuti kegiatan ini sangat banyak ya. Salah satunya itu saya bisa memahami ternyata penerapan pembelajaran selama ini mungkin lebih ditekankan kepada hukuman. Ternyata setelah mengikuti kegiatan ini banyak hal-hal positif yang bisa diambil. Kita bisa memotivasi siswa, bisa melakukan sesuatu penerapan peraturan sekolah, tapi tidak hanya dalam bentuk hukuman. Ternyata bisa dilaksanakan dengan keyakinan diri siswa itu sendiri. Jadi memang diikuti memang betul-betul dari hati, dari perilaku dia sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik itu dari gurunya atau dari teman, tapi dia melaksanakan itu real dari hatinya, sehingga apapun peraturan yang dilaksanakan, apapun yang dikerjakan itu memang betul-betul dikerjakan sehingga bisa menjadi sebuah kebiasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.